Selamat pagi sahabat sosial semuanya dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita semua bisa bertemu kembali dalam channel yang sama yang membahas seputar program-program bansos di Kementerian Sosial, terutama program Keluarga Harapan. Sahabat sosial semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penambahan kategori dalam program Keluarga Harapan. Jadi kita akan sedikit membahas ada penambahan kategori baru di penerima program Keluarga Harapan. Apa sih kategori itu? Nah, sebelum kita mengetahui kategori yang akan ditambahkan nanti, alangkah baiknya kita mengetahui dulu tentang program Keluarga Harapan dan kategori-kategori yang saat ini sedang berjalan. Sahabat sosial semuanya, kita tahu bahwa program Keluarga Harapan adalah salah satu bantuan sosial, bantuan langsung non-tunai yang diberikan oleh Kementerian Sosial kepada para penerima manfaat, di mana para penerima manfaat itu selain dia masuk dalam kategori prasejahtera atau kurang sejahtera, dia juga para penerima itu harus masuk dalam DTKS. Selain masuk dalam DTKS, para penerima program Keluarga Harapan dia juga harus memiliki komponen. Minimal ada 3 komponen dan ada 7 kategori. Komponennya, yang pertama komponen kesehatan, ada memiliki ibu hamil atau anak usia dini. Yang kedua, di komponen pendidikan, si keluarga penerima manfaat yang akan menerima bantuan program Keluarga Harapan, dia harus memiliki anak SD, SMP, SMA. Terus kemudian komponen kesejahteraan sosial, minimal dia memiliki keluarga tersebut ada lanjut usia 70 tahun ke atas dan disabilitas berat. Nah, jadi kita udah tahu nih bahwa di PKH ini ada 7 komponen, ada 7 kategori. Ibu hamil, anak usia dini, anak usia sekolah SD, SMP, SMA, terus kemudian lanjut usia dan disabilitas berat. Nah, penerima manfaat program Keluarga Harapan, selain dia masuk kategori prasejahtera dan masuk dalam DTKS, dia juga harus memiliki minimal salah satu dari kategori-kategori tersebut dengan jumlah bantuan yang nantinya berbeda-beda. Sudah kita bahas jumlah bantuannya di beberapa channel yang kemarin. Nah, terkait dengan jumlah bantuan dan kategori baru yang akan diterima, apa sih? Hal ini diungkapkan oleh Pak Dirjen Linjamsos, Pak PP Nazarudin pada saat dengar pendapat dengan Komisi 7 DPR dengan Komisi 8 DPR RI pada tanggal 14 September kemarin, bahwa akan ada penambahan kategori baru dalam program penerima Keluarga Harapan. Apa itu penambahannya? Penambahannya nanti para penderita penyakit TBC atau tuberkulosis akan mendapatkan bantuan dari program Keluarga Harapan. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 3 juta rupiah per tahun. Jadi komponen kesehatan akan menambah 1 lagi. Yang tadi komponen kesehatan itu hanya 2, ibu hamil dan anak usia dini. Sekarang bertambah 1 lagi menjadi penderita TBC. Analoginya, kenapa TBC ini bisa masuk ke dalam kategori PKH? Kita tahu bahwa dalam program Keluarga Harapan ini yang paling penting dan diutamakan adalah komitmen. Bagaimana menumbuhkan komitmen terhadap KPM PKH, di mana seandainya penerima PKH ini dia memiliki anak usia dini atau ibu hamil, dia harus berkomitmen untuk memeriksakan kehamilannya atau memeriksakan balitanya ke posyandu atau ke puskesmas. Komitmen yang paling penting. Yang kedua, anak usia dini atau anak sekolah, komponen pendidikan. Nah, dalam komponen pendidikan, keluarga penerima manfaat dia harus berkomitmen untuk menyekolahkan anaknya. Jadi, yang paling penting dalam PKH ini adalah komitmen penerima manfaat. Kenapa TBC bisa masuk ke PKH? Kita tahu bahwa TBC ini adalah salah satu penyakit yang bisa disembuhkan. Menurut catatan bahwa ada sekitar 1.020.000 orang yang ada di Indonesia menderita penyakit TBC. Apakah penyakit TBC itu bisa disembuhkan? Bisa.
penyakit TBC bisa disembuhkan dengan cara yang gampang sebenarnya, cuma memerlukan komitmen daripada penderitanya itu. Kenapa seperti itu? Karena penyakit TBC itu baru bisa disembuhkan apabila si penderita tersebut dia mau berobat minimal 3 bulan sampai dengan 5 bulan tergantung tingkat kronis atau tidaknya penyakit tersebut. Hanya saja proses pengobatan tersebut tidak bisa seenaknya. Dalam arti dia harus berobat terus, harus minum obat terus minimal seminggu 3 kali. Nah, apabila ada yang terlewat, contoh satu penderita TBC dia sudah berobat nih, sudah minum obat sebanyak 2 bulan. 2 bulan sudah rutin, di bulan ketiganya dia terlewat, tidak minum obat, maka proses pengobatannya harus diulang dari awal. Nah, atas dasar itulah maka si penderita TBC harus bisa berkomitmen dalam minum obat. Makanya ada istilah PMO, pengawas minum obat. Nah, jadi karena penderita TBC itu proses penyembuhannya harus benar-benar komitmen, maka masuk dalam program Keluarga Harapan. Uang yang 3 juta itu untuk apa? Uang yang 3 juta itu bisa digunakan untuk mengantar si pasien ke posyandu atau ke puskesmas atau ke poliklinik yang terdekat. Bukan untuk membeli obat. Kenapa bukan untuk membeli obat? Karena penderita TBC obatnya sudah dijamin oleh pemerintah dan itu sudah dinyatakan gratis. Atau selain untuk mengantarkan pasien ke puskesmas, bisa juga untuk membeli makanan tambahan. Nah, di mana fungsi pendamping? Fungsi pendamping pada proses ini adalah sama halnya seperti pendamping menanamkan komitmen terhadap ibu hamil, pendamping menanamkan komitmen terhadap anak usia dini, balitanya supaya ke posyandu, supaya diperiksakan ke posyandu. Pada penderita TBC, KPM yang ada kategori penyandang TBC-nya, maka proses pendamping dia harus menanamkan komitmen terhadap KPM bahwa TBC itu penyakit yang bisa disembuhkan. TBC itu penyakit yang bukan turunan. TBC bisa disembuhkan hanya dengan melakukan komitmen minum obat sesuai dengan petunjuk dokter tentunya. Jadi bukan artinya pendamping menjadi pengawas minum obat, tapi kalau pengawas minum obat bisa menggunakan orang rumah. Kalau suaminya yang mengidap TBC bisa oleh istrinya atau oleh anaknya atau siapapun. Jadi proses pendamping adalah menanamkan komitmen seperti itu kepada para penderita TBC. Makanya kapan itu dimulai? Proses pendataannya sudah dilakukan, termasuk di wilayah kami pun sudah melakukan tahapan proses pendataan para KPM yang menderita TBC. Mudah-mudahan ini bisa segera terrealisasi. Jadi PKH itu akan lebih bermanfaat, tugas pendamping juga akan lebih bermanfaat, lebih mulia karena membantu sesama kita. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Dan satu lagi yang paling penting, pada proses bisnis apapun dalam kegiatan PKH, mulai dari pertemuan kelompok, P2K2, sosialisasi tentang PKH, penyaluran bansos, pada saat ini kita harus terus mengutamakan protokol kesehatan, maskernya harus tetap dipakai, hand sanitizer-nya tetap harus dibawa, terus kemudian pakaiannya apabila setelah keluar rumah segera datang ke rumah, pakaiannya kemudian segera diganti dengan pakaian yang bersih dan pakaian yang bekas pakainya segera direndam menggunakan sabun. Itu aja yang bisa disampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.